Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana ada seorang pria yang berprofesi sebagai pedagang baju dan harus terpaksa menjadi seorang penjagal. Sebab dia menemukan sang istri bersama dengan pria lain tengah melakukan aktivitas olahraga di kasur milik mereka berdua. Hingga karena demi membela harga dirinya yang sudah terinjak-injak, si suami itu kemudian memutuskan melakukan sebuah eksekusi kepada sang istri dan teman prianya. Dalam pengakuan si suami di hadapan para petugas kepolisian, ketika itu dia memang sudah curiga dengan gelagat istrinya sejak setengah tahun yang lalu. Ponsel miliknya juga selalu diprivasi dan tidak pernah mau untuk diperlihatkan kepadanya. Hingga atas segala kejanggalan yang terjadi tersebut, si suami kemudian merancang sebuah rencana untuk mengetahui rutinitas sang istri ketika dia sedang berada di luar rumah. Dan ternyata benar saja bahwa si istri memasukkan pria lain ke dalam rumah itu dan langsung menyambutnya di lamar dengan membuka seluruh pakaian di atas sebuah ranjang kasur. Atas apa yang terlihat di depan matanya itu, sang suami kemudian menjadi gelap mata dengan pengkhianatan yang sudah terjadi. Dan tanpa memperhitungkan resiko yang akan dihadapinya ke depan, dia selanjutnya memutuskan untuk melakukan eksekusi terhadap keduanya di sana. Lalu bagaimana cerita selengkapnya dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa tidak akan lagi terulang kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Si suami yang harus bernasib buruk itu bernama Mas Ento yang berusia sekitar 38 tahun. Dia berasal dari pelosok desa di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Mas Ento ternyata sudah menikah hampir sekitar 10 tahun yang lalu. Istrinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan bernama Eka yang berusia sekitar 31 tahunan. Sebenarnya tidak dijelaskan soal status kepemilikan anak dari keduanya, namun kemungkinan besar mereka belum dikaruniai dan masih mengusahakan untuk mendapatkannya. Kehidupan yang dijalani dalam biduk rumah tangga dari keduanya itu juga tidak pernah terlihat bermasalah. Dalam kesaksian dari para tetangga juga menyebutkan bahwa Mas Ento dan Mbak Eka tidak pernah bertengkar satu sama lain. Meskipun keadaan ekonominya berada di bawah dan hidup dalam kesederhanaan, namun mereka terlihat cukup bersyukur serta menikmati apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta. Dalam kesaksian itu juga menyebutkan bahwa pasangan suami istri tersebut tinggal di sebuah rumah milik orang lain. Kontrakan itu berukuran cukup sedang dan beralamat di Jalan Gunung Pegat di Desa Melayu di Kecamatan Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebuah daerah yang cukup terabaikan dibandingkan di Pulau Jawa, tidak cukup banyak pabrik ataupun perusahaan besar yang ada di sana. Hingga hal itu kemudian membuat Mas Ento akhirnya memilih jalan untuk berwirausaha. Dia menjadi seorang pedagang baju keliling di pasar-pasar yang berada di pusat kota. Sebagai seorang kepala rumah tangga, Mas Ento ternyata berjuang mengais penghasilan ke pasar-pasar malam di beberapa tempat. Dia bahkan merelakan diri untuk tidur di pasar dan meninggalkan rumah serta sang istri sampai berhari-hari lamanya. Mas Ento akan pulang ke rumah hanya untuk menyetorkan sejumlah uang dari hasil dagangannya dan mengambil beberapa stok baju yang sudah habis terjual. Dari sini kebersamaan Mas Ento dan sang istri terbilang sangat terbatas, terlebih dia akan pulang dalam keadaan yang tertidur pulas karena kelelahan setelah berdagang. Tidak ada pilihan yang bisa dia lakukan selain melakoni itu semua, perjuangan yang dirinya usahakan juga demi bisa menghidupi serta membahagiakan sang istri yang paling dicintai. Sayangnya apa yang terjadi kepada Eka ternyata berkebalikan. Ketidakhadiran sang suami membuatnya seperti kesepian di sepanjang malam. Pada pengakuan dari teman terdekatnya, ketika itu Eka juga sempat bercerita mengenai masalah ekonomi yang sedang dihadapinya. Memiliki seorang suami yang berjualan ternyata tidak selamanya berjalan dengan lancar.
Beberapa kali sang suami juga pulang dalam keadaan tidak membawa sepeser pun uang. Di sana kebutuhan hidup yang semakin tinggi membuatnya harus memikirkan cara lain untuk mencukupinya. Selain itu, Eka juga merasa bahwa dia tidak pernah didengarkan oleh sang suami. Apapun pendapatnya selalu dipatahkan dan Eka seperti hanya hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Eka sangat mengagumi etos kerja dari suaminya, dia benar-benar seorang pejuang dan tidak pernah mengeluh sedikit pun perihal apa yang sedang diusahakannya. Eka juga mengetahui bahwa sang suami sering tidur di pasar di samping dagangannya. Kedinginan serta ketidaknyamanan pasti dia rasakan, namun hal itu demi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Akan tetapi kemungkinan besar Eka tidak puas dengan hal itu. Ketidakhadiran sosok Mas Ento pada malam-malam yang dingin membuatnya merasa kesunyian. Tidak ada yang bisa dia peluk selain bantal dan guling di sampingnya. Kehausan akan sebuah aktivitas juga sering dia rasakan, namun harus tertahankan. Sang suami yang pulang hanya 2 hari selama 1 minggu juga jarang mau memenuhi keinginannya. Hingga pada akhirnya Eka kemudian bertemu dengan seorang pria di sebuah aplikasi. Di sana dia kemudian mencari teman untuk diajak mengobrol dan mengobati kesepiannya. Awalnya Eka membutuhkan itu sebagai sebuah pelampiasan semata. Sayangnya dia malah terjebak pada hubungan yang tidak masuk akal dengan teman prianya tersebut. Dan pada satu momen Eka kemudian mengundang teman prianya itu untuk datang ke rumah. Di sana mereka ternyata sudah merancang rencana untuk melakukan aktivitas olahraga. Dan kejadian itu berlangsung ketika sang suami sedang pergi untuk mencari uang. Apa yang dia lakukan sebenarnya sebatas mencari penghangat sewaktu sang suami tidak selalu ada di sampingnya. Dan semua itu menjadi kebablasan karena dirasa cukup enak serta lebih nikmat dari apa yang bisa didapat dengan suaminya. Menurut kesaksian dari beberapa orang, ketika itu mereka memang sempat melihat ada seorang pria yang masuk ke dalam rumah kontrakan milik sepasang suami istri tersebut. Namun mereka berpikiran positif bahwa itu hanyalah suaminya meskipun selalu datang pada malam hari menjelang pagi. Dan mereka tidak berspekulasi mengenai hubungan yang terselubung sebab mereka mengenal sosok Eka sebagai seorang yang sangat baik dan terkenal memiliki sikap yang sopan di lingkungan tempat tinggalnya. Hingga sebuah kejanggalan kemudian mulai dirasakan oleh Mas Ento, sikap yang berubah menjadi titik awal kecurigaan mengenai apa yang sedang disembunyikan oleh sang istri. Ketika itu dia sedang pulang ke rumah dan membawa sejumlah uang hasil dari dagangan bajunya. Namun sambutan dari sang istri seperti sangat cuek dan dia bahkan tidak dilayani dengan semestinya. Makanan yang biasanya berada di atas meja juga kosong tak bersisa. Di sana Mas Ento bahkan harus mengkonsumsi makanan siap saji dan membuatnya sendiri. Sebenarnya dia sempat menanyakan mengenai perubahan sikap dari istrinya tersebut, namun jawabannya seperti sedang menutupi sesuatu dengan memasang muka yang cemberut. Pada malam harinya Mas Ento juga meminta jatah kepadanya dan lagi-lagi sikap yang dingin membuat Mas Ento seperti sedang berhubungan dengan sebuah patung di atas ranjang kasur. Sang istri benar-benar tidak menikmati olahraga yang sedang mereka lakukan dan bahkan cenderung seperti membuang muka ataupun berkata-kata sinis terhadapnya. Pada momen tersebut Mas Ento tidak merasa sedang berbuat kesalahan. Uang hasil jualannya juga cukup besar dan mereka sedang tidak berada pada masalah ekonomi. Hingga akhirnya kecurigaan dari Mas Ento kemudian bertambah. Ketika itu ada sebuah dering yang masuk di ponsel milik istrinya. Akan tetapi sang istri malah mematikannya dan dia seolah menyembunyikan ponsel itu ke kantong dasternya. Di sini Mas Ento kemudian merasa penasaran dengan raut wajah sang istri yang sedikit panik. Saat itu dia selanjutnya meminta untuk meminjam ponsel dan memaksa akan memeriksanya. Sayangnya sang istri malah memberontak dan mengatakan bahwa itu bukan siapa-siapa. Dia bahkan kembali memasang wajah yang cemberut hingga terjadi perdebatan di antara keduanya. Dari sini Mas Ento benar-benar merasa bahwa sang istri sedang menyembunyikan pria lain di belakangnya. Serentetan sikap yang berubah menjadi bukti nyata atas apa yang sedang terjadi. Ketika itu Mas Ento belum memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Dia kemudian kembali pergi untuk berjualan dan meninggalkan istrinya di rumah dalam jangka beberapa hari lamanya.
Sementara itu Eka yang sudah tersesat pada lembah yang dipilihnya ternyata tetap melakukan dosa itu lagi. Dia kembali mengundang teman prianya untuk masuk ke dalam rumah dan melakukan rutinitas olahraga di dalam kamar. Kali ini Eka bahkan sampai menjerit karena tidak kuasa menahan sebuah rasa yang sangat nikmat. Hal tersebut tentu berbanding terbalik ketika dia sedang bersama suaminya dan memilih bungkam karena sudah bosan serta sudah tahu ada yang lebih enak dari itu. Hingga sebuah klimaks atas keburukan yang sudah dia perbuat sebagai seorang istri akhirnya terjadi, di mana sebuah kisah yang memilukan kemudian menjadi takdirnya di penghujung hidupnya. Ketika itu Mas Ento kembali pulang ke rumah, di sana dia sudah mengetahui semua permainan kotor dari sang istri dan dia mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja. Akan tetapi pada malam harinya Mas Ento kemudian berpikir keras untuk merancang rencana untuk memergoki sang istri secara langsung. Dia sudah muak atas semua kebohongan dan sang istri akan berada pada perangkapnya. Singkat cerita, Mas Ento kemudian sudah tahu apa yang mesti dia lakukan dan ketika itu dirinya kemudian berpura-pura untuk pergi berjualan serta akan meninggalkannya selama beberapa hari lamanya. Dia juga berpamitan sambil memeluk istrinya dengan erat. Mas Ento bahkan meminta agar didoakan semuanya berjalan dengan lancar dan dia bisa memenuhi semua tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Pada saat itu sang istri tidak mengetahui rencana yang sedang dirancang oleh Mas Ento. Dia bahkan hanya tersenyum kecil melepas kepergian suaminya untuk berdagang. Hingga pada momen tersebut, Mas Ento ternyata kembali lagi ke rumah dan dia bersembunyi di atas plafon tanpa sepengetahuan sang istri. Di sana dia benar-benar bertekad untuk mengetahui semua rahasia yang disembunyikannya dan sekitar 2 jam berikutnya ternyata apa yang dicurigainya selama ini benar-benar terjadi. Pada saat itu Mas Ento yang berada di atas mendengar suara pria lain yang masuk ke dalam rumah. Sang istri juga menyambutnya dengan penuh kehangatan dan dia benar-benar mempersilahkan pria itu untuk masuk ke kamar. Di sini lonjakan emosi dari Mas Ento kemudian semakin tidak terkendali, apalagi beberapa menit berikutnya terdengar sebuah suara yang sangat tidak mengenakan dari sang istri. Perempuan itu sudah menjual harga dirinya sebagai seorang suami ke pria yang lain, martabat serta kehormatannya sudah diinjak-injak di istananya sendiri. Hingga akhirnya tanpa berpikir terlebih dahulu Mas Ento kemudian turun dari atas plafon. Kali ini tidak ada lagi kata maaf dan harga diri sebagai seorang laki-laki harus dia perjuangkan. Sang istri bersama si teman prianya itu tentu merasa terkejut dengan kedatangan suaminya secara tiba-tiba. Di sana dia kemudian melindungi teman prianya itu dan memasang badannya sendiri di hadapan sang suami. Namun apa yang dia lakukan malah berimbas kepada dirinya dan segala luapan emosi itu akhirnya tercurahkan dengan proses yang memilukan. Pria yang berusia 38 tahun itu kemudian melakukan eksekusi kepada teman pria istrinya. Di sana dia sangat tidak terkendali. Tidak ada yang bisa menghentikannya dan dia melahap semua itu secara membabi buta. Sementara itu Eka yang berada di samping hanya bisa menangis. Dia juga memohon kepada Mas Ento agar tidak diperlakukan sama. Di sini rasa cinta dan rasa sayang kemudian bercampur aduk di dalam benak Mas Ento. Di dunia ini tidak ada yang lebih mengasihi istrinya selain dirinya sendiri. Dan pada momen itu Mas Ento tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan kepada sang istri. Dia membiarkannya pergi dan tidak mencoba mengejar untuk membalaskan pengkhianatan yang sudah terjadi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, tepat sekitar 1,5 jam berikutnya pihak kepolisian kemudian sudah hadir di tempat perkara. Di sana mereka langsung melakukan evakuasi terhadap pria tersebut dan langsung meringkus Mas Ento yang hanya membisu atas jalan cerita rumah tangganya. Di satu sisi dia pasti menyesali atas apa yang sudah dirinya perbuat, namun di sisi lain dia juga sudah telampiaskan mengenai rasa sakit hatinya. Dalam beberapa kesaksian yang disampaikan oleh petugas, di sana mereka kemudian akan memvonis Mas Ento bersalah pada peristiwa tersebut. Dia juga akan dijerat hukuman selama 15 tahun kurungan di dalam penjara. Sementara itu sang istri kemudian mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. Di sana dia merasa sangat terkejut dan rasa trauma itu akan dikenangnya seumur hidup.
Sayangnya pada peristiwa ini tidak ada payung hukum yang bisa menjerat sang istri. Seharusnya dia juga adalah orang yang bersalah dan sepatutnya mendapat balasan setimpal atas apa yang sudah terjadi. Sebab sang suami yang sudah berjuang pontang-panting untuk mencari nafkah, namun malah dikhianati karena faktor rasa kesepian yang menyelimutinya di sepanjang malam. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa semoga tidak akan terulang kembali di masa yang akan mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.